Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Biokimia yang beranggotakan saya Nabila Aprilia Putri dengan ujung NIM 054, Saya Revi Elita dengan ujung NIM 044, saya Pinka Sriwaini dan ujung NIM 036, saya Maura Delia dengan ujung NIM 034. Tujuan, mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi enzim restriksi dan vektor cloning gen. Enzim restriksi adalah enzim yang mampu memotong DNA pada urutan basa tertentu yang bersifat spesifik dan secara alami ditemukan pada bakteri sebagai sistem pertahanan terhadap serangan virus. Enzim ini mengenali urutan palindrom yang memotong DNA sehingga dapat menghasilkan ujung lengket atau ujung tumpul. Dalam bidang bioteknologi, enzim restriksi itu sangat penting karena digunakan untuk memotong DNA target secara tepat dalam proses rekayasa genetika, analisis DNA, serta cloning gen. Vektor merupakan molekul DNA yang berfungsi sebagai pembawa gen asing ke dalam sel inang untuk diperbanyak atau diekspresikan. Contoh vektor yang umum digunakan itu adalah plasmid dan bakteriofag. Vektor yang baik harus memiliki origin of replication atau ORI, marker seleksi, dan multiple cloning site. Dalam proses rekayasa genetika, enzim restriksi digunakan untuk memotong DNA target dan vektor, kemudian disambungkan membentuk DNA rekombinan yang banyak dimanfaatkan dalam produksi insulin, vaksin, serta pengembangan teknologi genetika modern. Pembahasan mengenai enzim restriksi dan vektor dalam rekayasa genetika menekankan pada peran dan mekanisme kerja keduanya dalam proses manipulasi DNA. Enzim restriksi bekerja dengan mengenali urutan basa tertentu pada DNA, umumnya berupa urutan palindrom, kemudian memotongnya pada titik spesifik. Hasil pemotongan ini dapat berupa ujung tumpul atau ujung lengket, di mana ujung lengket lebih sering dimanfaatkan karena dapat berikatan dengan fragmen DNA lain yang memiliki pasangan basa komplementer. Keunggulan enzim restriksi tipe 2 terletak pada kemampuannya memotong DNA secara presisi tepat di lokasi pengenalan, sehingga sangat sesuai untuk proses cloning gen. Sebaliknya, enzim tipe 1 dan tipe 3 itu jarang digunakan karena memotong DNA pada lokasi yang tidak spesifik dan memerlukan energi tambahan seperti ATP sehingga kurang efektif dalam rekayasa genetika. Peran vektor dalam proses ini sangat penting karena menjadi media pembawa gen target menuju sel inang. Vektor memungkinkan DNA asing tidak hanya masuk ke dalam sel, tetapi juga dapat direplikasi dan diekspresikan. Oleh karena itu, vektor harus memiliki komponen penting seperti origin of replication agar dapat berkembang biak, marker seleksi untuk memudahkan identifikasi sel yang berhasil membawa DNA rekombinan, serta multiple cloning site sebagai tempat masuknya gen target. Berbagai jenis vektor seperti plasmid, bakteriofag, kosmid, BAC, dan YAC digunakan dalam kebutuhan, terutama berdasarkan ukuran DNA yang akan dibawa. Sel inang kemudian berfungsi sebagai tempat berlangsungnya replikasi dan ekspresi DNA rekombinan sehingga gen yang disiapkan dapat menghasilkan produk yang diinginkan. Analisis terhadap penggunaan enzim restriksi BAM-HI itu menunjukkan bahwa keberhasilan pemotongan DNA sangat bergantung pada keberadaan situs pengenalan yang sesuai, yaitu urutan 5 GGATCC 3 pada urutan DNA yang diberikan. Tidak ditemukan situs tersebut sehingga enzim tidak dapat memotong DNA dan tidak menghasilkan fragmen. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan enzim restriksi harus disesuaikan dengan urutan DNA target agar proses pemotongan dapat berlangsung. Dengan demikian, keberhasilan rekayasa genetika sangat dipengaruhi oleh ketepatan pemilihan enzim restriksi dan vektor yang digunakan, karena keduanya bekerja secara saling melengkapi dalam membentuk DNA rekombinan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan, enzim restriksi dan vektor memiliki peran yang sangat penting dalam rekayasa genetika. Enzim restriksi berfungsi memotong DNA secara spesifik pada urutan tertentu, sehingga memungkinkan manipulasi gen
gen dengan tepat. Sedangkan vektor berperan sebagai pembawa DNA asing ke dalam sel inang untuk direplikasi dan diekspresikan. Keberhasilan proses ini juga didukung oleh peran sel inang sebagai tempat berlangsungnya perbanyakan dan ekspresi gen. Selain itu, pemilihan enzim restriksi yang sesuai sangat menentukan hasil, seperti pada enzim BAM-HI yang tidak dapat memotong DNA jika tidak ditemukan situs pengenalannya. Dengan demikian, keterkaitan antara enzim restriksi, vektor, dan sel inang itu menjadi dasar utama dalam keberhasilan teknik cloning gen dan rekayasa genetika. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.